Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selani Birlasih Rahman dengan NIM 11251038. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi teori organisasi yang berjudul apa itu organisasi dan bagaimana contoh organisasi dan bukan organisasi serta gaya kepemimpinan di organisasi, yang mana ada gaya kepemimpinan sentralisasi dan juga desentralisasi. Saya akan menjelaskan dan juga memberikan contohnya, jadi mari kita simak videonya. Yang pertama itu ada apa itu organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi merupakan sekumpulan dua orang atau lebih yang mana memiliki struktur yang jelas, tujuan yang jelas, serta bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Dan kalau misalkan ada sekumpulan nih, dua orang atau lebih, tapi mereka tidak memiliki tujuan yang jelas, tidak memiliki struktur yang jelas, tidak bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut, apakah itu bisa disebut organisasi? Tidak, itu tidak bisa disebut organisasi. Itu bisa disebut sebagai tongkrongan atau hanya sekedar orang-orang yang berkumpul untuk sedang ngobrol. Untuk lebih jelas, mari kita simak videonya. Contohnya. Selamat siang semuanya. Ya. Berhubung 2 minggu lagi UKM Seni Kampus kita mau ngadain milad ya, yang ke 1 dekade ya, 10 tahun. Saya punya gambaran untuk kedepannya tuh kita mau mengundang beberapa UKM seni dari kampus lain. Ada yang punya saran kampus mana yang kira-kira bisa kita hubungkan dan bisa kita beri surat undangan? Saya ada saran sih dari kampus BSI sama kampus Manado. Oke, 2. Kalau saya kebetulan ada kenalan, jadi bisa aja kita undang kampus itu kok. Tapi saya cuma kenalan sama cuma ada kenalan di kampus Unisma sama Unadharma doang sih. Cukup sih, soalnya saya juga ada dekat juga dengan ketua UKM seni di STIB Global Kuliah. Ya kebetulan saya itu bisa juga saya undang. Jadi berarti total kita ada 5 kampus ya yang akan kita beri surat undangan. Jadi mohon dicatat kampus mana saja yang akan kita beri surat undangan. Berarti ada BSI, Paramadina, Unisma, Unadharma, dan STIB Global Kuliah. Oke? Tapi aku masih lapar. Tapi sama aja, masih lapar. Makan dulu. Iya, tapi ini kenyang. Kenyang lah, aku kenyang. Ini dulu kalau ngeliatin nasi makanya. Iya, itu saya mana? Kenapa jadi iya? Itu makan nasi. Oh enggak, kecuali mie mesti terima masuk. Oke, ketiau tuh udah masuk, ya tahu mie tuh udah masuk tepung ya. Cuma kan ketiau tuh Kayak gimana ya? Gak cocok anjir tuh kayak serius kan? Ke materi kedua yaitu gaya kepemimpinan. Namanya gaya kepemimpinan itu terdapat 2. Yang pertama ada sentralisasi dan juga ada desentralisasi. Sentralisasi merupakan gaya kepemimpinan yang terpusat, yang mana jika pengambilan keputusan di sebuah organisasi hanya diambil oleh bos, pemimpin. Sedangkan kalau desentralisasi itu gaya kepemimpinan yang mana bukan sekedar hanya bos yang bisa mengambil keputusan, tapi bawahan bos juga bisa mengambil keputusan, sehingga keputusan tercipta bukan dari hanya 1 orang saja, tetapi dari beberapa orang yang ada di organisasi tersebut. Untuk melihat perbedaan kepemimpinan desentralisasi dan juga sentralisasi, maka simak video contoh yang ini. terus saya dari saya manajer dari cabang Bekasi. Setelah saya ingin menyampaikan pendapat untuk di cabang Bekasi, bagaimana kalau misalkan jam operasionalnya diubah dari jam 7 aja, dari
yang dulunya jam 9 mungkin menjadi jam 7 dengan alasan jam 7 itu banyak orang yang lagi mencari keperluannya dan itu jam-jam sarapan dan kebetulan kan kita juga punya produk roti cepat saja emang itu biasa dimakan orang saat sarapan. Maaf, tapi tidak bisa karena di perusahaan kita itu mengadopsi sistem kepemimpinan sentralisasi yang mana semua harga produk, jam operasional, interior toko, dan operasional lainnya itu berdasarkan keputusan saya. Jadi kamu mau memberi pendapat segimanapun, maaf, gak saya terima karena di sini itu pemimpin saya. Jadi saya adalah kepala dari penentu semua keputusan. Jadi keputusan dan pendapat kamu tidak saya terima. Jadi mengerti, maaf jika saya tidak menerima masukan kamu. Mengerti? Oke, kau boleh keluar. Terima kasih. Bu, maaf, saya ingin menyampaikan pesan dan saran bagaimana jika produk minuman Floridina kita untuk berhenti stok aja deh, Bu. Untuk cabang mana? Untuk di cabang Cikarang. Kenapa? Karena di daerah Cikarang minuman tersebut itu udah sepi peminatnya, Bu. Jadi sayang banget kalau misalkan kita masih stok dan itu jadi penumpukan barang di gudang dan udah expired juga. Dan itu jadi nggak sesuai target kita. Oke, berarti untuk supermarket di cabang Cikarang kita kurangi stok produk Floridina. Oke, masukannya saya terima. Nanti saya kabarkan untuk bagian distribusi ya. Oke. Terima kasih, Ibu. Oke. Sekian video pembahasan tentang materi teori organisasi. Jika saya terdapat salah kata, salah penjelasan ataupun salah dalam memberikan contoh, saya ucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya dan juga atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.